Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, satu pertanyaan yang menurut saya itu pertanyaan yang sudah basi, tapi dijawab tuntas oleh seorang Kristen yang sangat cerdas. Pertanyaannya, kenapa Alkitab itu banyak versinya? Dan saudara dalam Tuhan yang luar biasa jawaban dari apologet Kristen ini. Mari kita lihat dan pastikan tekan tombol like, subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kak, ini saya mau nanya Kak. Ya, tanyalah. Bagaimana bisa Alkitab yang dipegang umat Kristen itu saat ini berbeda-beda dalam berbagai versinya dan sering mengalami perubahan atau revisi? Itu bagaimana Kak? Tolong jelaskan. Yang pertama, saya mau tahu dulu. Kamu mengatakan Alkitab dalam berbagai versinya. Memang ada berapa versi Alkitab? Yang saya lihat sih banyak Kak. Ada beberapa Apa? perubahan gitu. Enggak, Ya saya kan tanya ini saya yang versi. bertanya Kak. Saya tanya versi. Gini Kak ya. Saya tanya versi. Ini Anda iya kan ini ketika kan Anda gini. Iya, sabar, ini dulu Kak. sabar. Tunggu dulu ya. Gini Kak, kan saya yang bertanya, kok malah Kakak yang bertanya? Intinya Saya mau saya yang mengerti bertanya. dulu. Shalom Pak Iya Kade. Kakak jawab, Saya iya mau Kakak nanya, jawab dulu. Iya Kak. saya mau tahu versi itu apa. Itu yang saya mau tanya. Anda kalau nanya, saya harus paham dulu pertanyaan Anda. Tadi kan Anda bilang, kenapa Alkitab ini banyak versi? Saya mau tahu dulu. Sejauh yang Anda tanya versi apa? Saya mau nanya, saya baru tahu. Alkitab itu ada versi. Versi Ini kan saya apa? yang bertanya. Iya, gini Ya, Kak, ini kan saya yang bertanya. Kok malah Kakak yang balik bertanya kepada apa saya pertanyaannya? gitu kan? Saya Coba, apa melontarkan pertanyaannya? pertanyaan, Iya, lalu apa Kakaknya pertanyaannya? Ulang lagi melontarkan pertanyaannya. pertanyaan balik kepada saya gitu. Siap. Kan Nggak lebih usah diulang lagi. Nggak usah diulang lagi. Apa pertanyaan Anda? Ulang lagi pertanyaan Anda. Lanjut aja. Apa pertanyaan Anda? Silakan dibuka mute-nya. Apa pertanyaannya, Bang? Silakan, Bang. bagaimana bisa Alkitab yang dipegang umat Kristen saat ini berbeda-beda dalam berbagai versinya dan sering mengalami perubahan atau revisi. Dan saya bingung letak keaslian Satu-satu, Alkitabnya Bang. itu di mana. Satu-satu, Itu Bang. kan Satu-satu, Bang. Satu-satu iya, pertanyaan. Satu-satu. iya, Pertanyaannya iya, yang satu aja iya, dulu. iya, Satu dulu. iya. Itu makanya saya pengen lihat ini letak aslinya di Satu mana dulu gitu kan. pertanyaannya. Saya satu dulu pertanyaannya. Pertanyaannya Oke, satu oke, dulu. oke. Apa pertanyaannya? Apa? Pertanyaannya, bagaimana bisa Alkitab yang dipegang umat Kristen saat ini berbeda-beda dalam berbagai versinya dan sering mengalami perubahan Oh, atau satu revisi? dulu, satu dulu. Iya, Bagaimana oke. Alkitab Yang dipegang umat yang Kristen dipegang umat saat ini Kristen saat ini berbeda-beda berbeda-beda dalam berbagai versinya dan sering dalam mengalami perubahan. sebentar. Ini pertanyaanmu udah tercatat ya. Berbeda-beda dalam berbagai versi. Versinya Versi apa tuh, dan Bang? sering Saya mau nanya mengalami. dulu. Saya sabar nanti mengalaminya. Saya tanya dulu versi apa. Saya mau tahu dulu. Iya Alkitab, kan gini Kak, ya memangnya Alkitab saya kan ada banyak awam Mas. versi? Iya kan setiap ini kan pasti Anda minimal mengerti dulu pertanyaan Anda. Saya mau memahami pertanyaan Anda. Alkitab versi apa? Saya mau tahu versi apa. Coba, versi yang mana? Saya mau tahu dulu versi apa. Ayo, dibuka mute-nya. Versi apa dulu? Saya nggak ngerti versimu. Ayo Bang, versi apa nih? Saya kan biar bisa saya menjawab, versi yang mana? Coba, versi yang mana? Dibuka mute-nya Bang. Versi apa? Saya mau penasaran juga saya. Versi apa? Coba, ayo. ini banyak ya versinya yang saya lihat. Oke, Yang apa aja pertama tuh? versi Raja James King James Version pada tahun 1611. Selanjutnya New International Version NIV pada tahun 1978 ini mengalami perubahan. Selanjutnya New Revised Standard Version pada tahun 1989. Selanjutnya New Living Translation ini 1996. Selanjutnya English Standard Version ini pada tahun 2001. Rhymes Bible pada abad ke-16 ini digunakan oleh umat Katolik Roma pada masa lalu. Selanjutnya New American Bible atau NEB pada tahun 1970 yang digunakan dalam liturgi Katolik di Amerika Serikat. Selanjutnya The Message tahun 2002.
Selanjutnya Good New Bible. Ya, pada Good tahun New Bible. 1966 ya, Septuaginta itu Septuaginta. iya Wah, terjemahan Yunani kuno dari Perjanjian Lama Ibrani. tunggu. Itu apa, Bang? Versi apa? Versi atau terjemahan? Saya bingung ini, Bang. Itu terjemahan Yunani kuno pada Oh, Perjanjian Lama Ibrani. terjemahan. Oh, terjemahan Iya. versi. Jadi versi itu sama dengan terjemahan. Saya juga bingung nih, Bang. Maksudnya gimana Ya, itu? ini kan Versi iya, Kak. Septuaginta? Loh. Saya jadi Iya bingung. kan? Versi Septuaginta itu versi atau terjemahan? Saya jadi bingung, Bang. Ini terjemahan, saya salah baca. Mohon maaf, Kak. Oh, terus yang di Indonesia sendiri Iya. ini apa? Versi apa ini? Saya penasaran. Ini versi. Ini versi kah? Ini versi. Ini Ya, versi. ini- Saya punya ini ya. Ini dari Protestan dan dari Katolik. Isinya sama, nggak ada versi-versian. Terjemahannya. Ini terjemahan TB2, ini TB1. Versi atau terjemahan yang Anda maksud? Versi, Kak. Loh. Ini yang di Indonesia sendiri, saya penasaran. Coba Anda googling yang di Indonesia itu versi apa? Coba googling kan, tolong googling kan. Saya jadi penasaran. Ini dua Katolik, ini Katolik, Itu ada ini dua, TL sama TB, Ya. Kak. ya, ini versi bukan? Ini versi mana? Coba, saya penasaran. Ini dari versi mana ini? Lah, kok Kakak lalu jadi interogasi Ya, saya coba kan? googling, Ini coba intinya, iya enggak? Intinya Iya, dong. kan saya bertanya, Kak. Kakak dari tadi satu pertanyaan saya aja Kakak masih belum jawab. Kan saya intinya, Saya ini kan saya orang awam minimal ceritanya. gini bang, kok kalau awam, saya juga lebih awam bang ya. Saya kalau mau menjawab minimal saya ngerti pertanyaanmu. Saya belum ngerti pertanyaanmu. Makanya saya cecer dulu pertanyaanmu itu apa. Wong saya nggak paham pertanyaanmu ya gimana saya mau jawab. Itu maksud saya. Ayo dibuka mute-nya. Saya bikin dulu saya paham dengan pertanyaanmu. Kenapa Alkitab banyak versi? Loh, saya cuma tahu satu versi. Yang dikanon sama gereja. Ini dia. Tapi terjemahannya ada terjemahan TB1, ada TB2. Yang saya tahu itu. Gimana? Loh, saya nggak pernah nemu versi-versian. Saya cuma nemu ini, kitab ini dari Protestan yang satu, ini dari Katolik, ini Deuterokanonika nih. Dengan Deuterokanonika. Semua isinya sama. Hanya beda terjemahan. Ini Alkitab saya ini dari dua gereja berbeda gitu loh. Sementara saya Ortodoks. Ya. Saya punya yang Septuaginta. Nih, saya bisa tunjukkan saya punya yang Septuaginta. Ada yang beda? Enggak. Nih, tunggu ya. Oh, kamu tuh minimal ngerti dulu pertanyaanmu. Aku pun mau tahu juga pertanyaanmu. Nih, saya punya yang Septuaginta. Nih. Loh, sekarang saya tanya, Ya, versi yang mana? iya. Versi itu apa? Yang saya tahu terjemahan. Ada yang terjemahannya mungkin kalau orang di Inggris ya pakai transliterasi Inggris karena orang-orang di sana bahasa Inggris. Ya saya pakai yang di Indonesia. Karena gereja sendiri sudah mengkanon Alkitab itu, selesai kanonnya itu di Konsili Kartago tahun 393. Itu, makanya ada kanonisasi Alkitab ini dengan perjanjian lama yaitu Septuaginta dan perjanjian baru. Terus yang versi yang apa? Gereja itu cuma mengkanon satu kitab yang saya pakai sekarang ini. Makanya saya bingung, versi mana? Kenapa Alkitab orang Kristen itu banyak versi? Yang saya pakai satu versi. Versi yang dikanon sama gereja. Udah selesai. Itu. Makanya saya paham dulu pertanyaanmu. Kamu awam ya? Saya awam, saya bilang juga. Yang saya tahu ini. Saya nggak tahu ada versi yang mana seperti Quranmu, versi Kulun, versi Hab, versi Wars, versi apa lagi. Nah itu kalau itu ada. Tapi saya belum lihat itu.
isi-isinya, tetapi ada kiamat yang tahu ya. Beda-bedanya itu ada. Tapi saya nggak mau nanya itu tentang Quran juga. Tentang apa itu, Kak? Lah itu Tentang urusan Al-Quran. kalian. Saya nggak tahu Ya, itu. Al-Quran Quran kan kalian ada. tuh banyak versinya, tapi saya nggak tahu apa perbedaannya. Udah saya bilang, yang ngerti itu kiamat, saya bilang. Dan saya pun nggak mau mempertanyakan itu, walau saya tahu Quran itu banyak versinya. Gitu. Ya, makanya saya nggak ngerti. Yang saya tahu, Bang, Alkitab itu cuman satu yang dikanon oleh gereja di Konsili Kartago tahun 393, dan itu menghasilkan Septuaginta Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu dalam kitab saya ini. Dan sampai detik ini gereja itu masih menggunakan ini yang sama, walau saya ortodok. Ini masih sama saya gunakan. Terjemahannya mungkin kurang tepat. Makanya ada perbaikan. Kenapa? Karena bahasa berkembang. Kalau bahasa tahun 1973 mungkin berbeda dengan bahasa yang sekarang. Gitu. Gimana? Apalagi yang mau ditanyakan? Sampai situ aja yang bisa saya jelaskan. Yang saya tahu saya pakai Alkitab yang sama. Gitu. Kenapa banyak perubahan terjemahan? Karena bahasa berkembang. Itu jawaban saya. Contoh ya. Kata ganja itu zaman dulu secara KBBI, itu zaman dulu itu adalah penyanggah talang air, ganja namanya. Nah, kalau sekarang ganja kita tahu itu adalah obat terlarang. Tentu bahasa berkembang. Bahasa mengalami perkembangan. Ada terjemahan yang diperbaharui. Makanya di dalam bahasa Indonesia sendiri ada yang namanya EYD, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Gitu. Seperti itu, Bang. Kalau dari saya, penjelasan saya. Kalau dulu tau gak ya, yang itu jang. Bilang itu yang itu kan jang dulu ya, teman-teman yang di bawah ya, kalau dulu itu kayak gitu kan, doe loe gitu kan, dulu, tapi ditulisnya doe loe. Nah, kalau orang sekarang ditulisnya doe loe, ada yang ngerti? Nggak ada yang ngerti. Itulah ejaan yang disempurnakan gitu. Bahasa itu mengalami perubahan, perkembangan. Lo kayak sekarang ini, lo gue en. Gimana ada yang tahu? Gitu. Seperti itu, Bang. Penjelasan dari saya, yang saya tahu gitu. Nah, itu yang di bawah tuh banyak, tecu gitu. Ya. Gitu. Seperti itu, Bang Citra. Jadi kalau dikatakan, kenapa ada banyak perubahan terjemahan? Karena apa? Manuskrip asli, ya, tulisan atau salinan-salinan dari skrip, ya, skrip yang aslinya Alkitab itu ada di museum dan itu nggak bisa dirubah. Dan itu salinan yang dilakukan turun-temurun, itu yang disebut tradisi. Gitu. Jadi kalau dikatakan Alkitab itu mengalami perubahan, tidak. Tapi dalam perkembangan bahasa ya mengalami perubahan terjemahan. Seperti itu, Bang. Kalau dari saya. Nah, itu ada yang bilang itu cahaya. Jadinya cahaya gitu. Gitu, Bang ini. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bang Citra? Jadi kalau diklaim sebagai banyak mengalami perubahan, ya itu apa ya? Terjemahannya mungkin. Gitu. Kayak kata Tuhan kok jadi Tuhan sekarang. Dari dulu kurios ya, tetap menggunakan kata kurios. Dan itu merujuk bisa kepada manusia ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan gitu. Kurios itu tergantung kepenguasaannya. Gitu. Nah, itu ada yang nulis itu jangcok gitu. Apa artinya tuh cok gitu. Nah, kalau sekarang ini jangcok itu ya, dalam orang Jawa aja itu jangcok itu dikiranya kok kotor gitu. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, jangcok itu kayak alat
alat apa gitu, bulldozer apa gitu, itu disebutnya jangco gitu. Gitu bukan yang jangco itu sekarang itu pasti orang bilangnya, oh itu omong kotor gitu. Padahal kan enggak itu kalau kita lihat dulu sejarahnya itu. Setahu aku iya gerobak apa gitu. Itu disebutnya jangco. Tapi sekarang kenapa maknanya jadi negatif? Kalau dulu itu maknanya nggak negatif itu. Jangco itu. Nah, entah apa lah itu pokoknya alat-alat apa itu, tank apa, bulldozer, entah apa, whatever lah, you name it apa aja gitu. Gitu. Kalau sekarang artinya apa? Jangco itu kok kayak itu kata-kata kasar itu, cok. Ada yang bilang menarasikan cok itu orang-orang segeng gitu. Anak satu tongkrongan manggilnya cok gitu. Ya omboh lah. Namanya perkembangan bahasa gitu loh. Ada. Ngono yo, ngerti yo. Ya, saya harap ngerti lah. Ngono. Kira-kira. Baik, salam Tuhan, di videonya kita sudah simak apa yang dibicarakan oleh seorang apologet Kristen di video tadi dengan seorang penanya. Dan saudara dalam Tuhan ya, awalnya seorang penanya ini menanyakan hal yang sudah biasa sebenarnya ya. Dia mengatakan kenapa Alkitab banyak versinya ya. Dan kita sudah mendengarkan jawaban dari seorang Kristen tadi ya. Semoga jawaban ini memberkati kita ya, membuat kita semakin yakin bahwa Alkitab adalah firman Tuhan dan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara dalam Tuhan, tentang Alkitab banyak versinya sebenarnya sudah sering dipertanyakan oleh beberapa orang di luar sana. Bahkan di video saya sebelum-sebelumnya juga saya pernah share pertanyaan yang serupa disampaikan ya ke seorang pendeta. Dan saudaraku dalam Tuhan, bagi saya ya, Alkitab banyak versi tidak menjadi persoalan, justru bagus. Artinya semakin dikenal oleh banyak orang ya, kebenaran Alkitab semakin dikenal oleh banyak orang. Misalnya ada versi bahasa Indonesia ya, berarti ya Alkitabnya orang Indonesia dan pastinya memberkati orang-orang Kristen di Indonesia gitu loh. Lalu ada versi King James misalnya. Nah, itu punya sejarah tersendiri kenapa ada versi King James, di mana seorang raja yang bernama James ya menulis atau menerjemahkan Alkitab yang dia gunakan di negaranya waktu itu atau di kerajaannya ya. Dan saya rasa itu tidak menjadi persoalan ya, itu ya untuk memberkati juga. Jikalau ada misalnya, jikalau ada Alkitab versi Arab misalnya, ya berarti ya itu Alkitab orang Arab gitu loh, Alkitab orang Kristen Arab. Jadi Alkitab banyak versi bagi saya tidak menjadi masalah gitu loh, selama penulisan Alkitab itu ya sesuai dengan naskah aslinya, tidak diubah gitu loh ya. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Dan di kesempatan ini saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, dan supaya kita tetap semangat memuji, memuliakan nama Tuhan dalam setiap waktu yang kita jalani hari-hari ini. Saudara, pastinya saya dan saudara punya kehidupan masing-masing ya, punya anugerah masing-masing, punya berkat masing-masing ya, punya sukacita dan duka cita masing-masing. Jadi apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, mari kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, dan mari kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa ada bagi kita.
Hal yang terpenting adalah bagaimana kita berserah kepada Tuhan, bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Saya percaya bahwa bagi setiap kita yang berserah kepada Tuhan, Tuhan pastinya menepati janjinya bahwa Dia menyertai kita hingga selama-lamanya. Allah Roh Kudus Tuhan turut mendatangkan kebaikan bagi kita, mengingatkan kita, dan juga menguatkan setiap iman kita. Hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan dan kita hidup berdasarkan aturan Tuhan. Kita hidup berdasarkan firman Tuhan yang sudah tertulis dalam Alkitab. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang bahagia di dalam Yesus Kristus, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan ini. Semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.